Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repaldo Rizky Aulia dengan NIM F1S11981. Saya akan mereview jurnal dengan judul Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah dengan Algoritma Genetika. Latar belakang. Pengaturan waktu terhadap suatu kegiatan merupakan hal yang penting dilakukan agar kegiatan tersebut berlangsung secara lancar. Ada berbagai masalah penjadwalan di dunia nyata seperti alokasi kejadian, kegiatan, orang, kendaraan, dan lain-lain. Sebagian besar kasus penentuan jadwal yang bisa diterapkan sangat sulit dicapai karena sumber daya, waktu, tempat, orang, dan lain-lain terbatas. Jadi penentuan sebuah jadwal yang efisien menjadi masalah penting. Masalah ini membutuhkan waktu komputasi yang cukup tinggi untuk pencarian solusinya. Selama proses banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk memperoleh jadwal yang optimal. Dan seringkali tidak dapat memuaskan karena tidak semua kebutuhan terpenuhi. Ada dua metode dalam penyelesaian masalah optimasi, yaitu satu, metode konvensional yang diterapkan dengan menggunakan perhitungan matematika murni atau secara biasa. Yang kedua, metode heuristik, salah satu dari bidang kecerdasan buatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Terdapat beberapa algoritma dari metode heuristik yang sering digunakan dalam permasalahan optimasi. Di antaranya adalah algoritma genetika, algoritma pencarian tabu, jaringan saraf tiruan, algoritma semut, dan lain-lain. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian mengusulkan bagaimana optimasi penjadwalan penggunaan ruang laboratorium komputer dengan algoritma genetika pada perguruan tinggi. Penelitian ini akan membangun aplikasi komputer dan melakukan uji coba optimisasi masalah penjadwalan kuliah di perguruan tinggi dengan metode metaheuristik, yaitu algoritma genetika. Permasalahan yang ditangani pada penelitian ini adalah satu, pengelolaan komponen-komponen jadwal seperti data dosen, mahasiswa, ruangan, mata kuliah, dan waktu perkuliahan. Dan kedua, pembuatan jadwal penggunaan ruang laboratorium dan mata kuliah praktikum komputer. Diharapkan dengan menggunakan algoritma ini akan dapat menyelesaikan masalah penjadwalan penggunaan ruang laboratorium komputer di perguruan tinggi. Karena algoritma genetika dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleksitasnya tinggi. Langkah-langkah. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Keempat, perancangan. Yang kelima, implementasi. Keenam, pengujian. Ketujuh, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kromosom. Untuk kromosom, menghasilkan atau membangkitkan populasi awal generat. Populasi awal digenerate secara random, dimanapun populasi tersebut terdiri dari beberapa kromosom yang telah didefinisikan sehingga dapat dijadikan solusi awal. Populasi tersebut terdiri dari beberapa kromosom yang mewakili solusi yang diinginkan. Membentuk generasi baru. Membuat generasi baru menggunakan 3 operator, yaitu operator reproduksi atau seleksi, crossover, dan mutasi. Tahapan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh sejumlah kromosom yang cukup untuk menghasilkan generasi baru, di mana generasi baru tersebut merupakan representasi dari solusi baru. Generasi baru ini dikenal dengan istilah anak atau offspring. Evaluasi solusi. Pada tiap generasi kromosom akan diukur dengan fungsi fitness.
Nilai fitness suatu kromosom menggambarkan kualitas kromosom dalam populasi tersebut. Proses ini akan mengevaluasi setiap populasi dengan menghitung nilai fitness setiap kromosom dan mengevaluasinya sampai terpenuhi kriteria berhenti. Nilai fitness. Individu dievaluasi berdasarkan fungsi tertentu sebagai ukuran kinerjanya. Individu dengan nilai fitness tinggi pada kromosomnya yang akan dipertahankan, sedangkan individu yang pada kromosomnya bernilai fitness rendah akan diganti. Fungsi fitness tergantung pada permasalahan tertentu dari representasi yang digunakan. Rumus fitness yang digunakan menurut Lee dan kawan-kawan tahun 2001 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, seleksi. Pada seleksi, proses seleksi bertujuan untuk memilih individu-individu yang akan dipilih untuk proses persilangan dan mutasi, sehingga akan diperoleh calon induk yang baik. Langkah pertama dalam seleksi yaitu pencarian nilai fitness. Masing-masing individu dalam suatu wadah seleksi akan menerima probabilitas reproduksi yang tergantung pada nilai objek dirinya sendiri terhadap nilai objek dari semua individu dalam wadah seleksi tersebut. Nilai fitness inilah yang nantinya akan digunakan pada tahap seleksi berikutnya. Crossover. Pada crossover merupakan proses di dalam algoritma genetika yang bekerja untuk menggabungkan dua kromosom paren menjadi kromosom baru atau offspring pada suatu waktu. Sebuah kromosom yang mengarah pada solusi baik dapat diperoleh melalui proses crossover pada dua buah kromosom. Cara sederhana pada proses crossover yaitu dengan memilih satu titik yang dipisahkan secara acak dan kemudian membentuk offspring dengan mengkombinasikan segmen dari satu induk ke sebelah kiri dari titik yang dipisahkan dengan segmen dari induk yang lain ke sebelah kanan dari titik yang dipisahkan. Selanjutnya, mutasi. Proses merupakan untuk mengubah salah satu atau lebih beberapa gen dari suatu kromosom. Proses ini berfungsi untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada inisialisasi populasi. Beberapa cara operasi mutasi yang diterapkan dalam algoritma genetika menurut jenis pengkodeannya antara lain probabilitas crossover atau PC. Probabilitas crossover akan mengendalikan operator crossover dalam setiap generasi dalam populasi yang mengalami crossover. Semakin besar nilai probabilitas crossover, akan semakin cepat struktur individu baru terbentuk ke dalam populasi. Apabila nilai probabilitas crossover terlalu besar, maka individu yang merupakan kandidat solusi terbaik mungkin akan dapat hilang lebih cepat pada generasi selanjutnya. Nilai probabilitas crossover yang disarankan adalah berkisar antara 80% hingga 95%. Selanjutnya, probabilitas mutasi atau PM. Probabilitas mutasi akan mengendalikan operator mutasi pada setiap generasi dengan peluang mutasi yang digunakan lebih kecil daripada peluang crossover. Pada seleksi alam murni, mutasi jarang sekali muncul, sehingga operator mutasi pada algoritma genetik tidak selalu terjadi. Nilai probabilitas mutasi yang disarankan kecil antara 0,5% sampai 1%. Hasil kromosom. Suatu operasi crossover yang menggabungkan data dalam peta khas dari dua orang tua dan kemudian menciptakan vektor slot sesuai dengan isi peta baru. Operasi crossover kemudian akan memisahkan peta dari kedua orang tua menjadi dua bagian secara acak. Jumlah
Jumlah bagian didefinisikan dengan jumlah titik crossover ditambah 1. Parameter kromosom. Kemudian, secara bergantian salinan bagian tersebut membentuk orang tua untuk kromosom baru dan membentuk vektor slot baru. Dengan kata lain, kromosom merupakan suatu proses pertukaran nilai gen pada posisi gen yang sama dari kedua orang tua induk. Penukaran gen tersebut juga harus dilakukan pengecekan apakah individu baru yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasi ini pada penjadwalan penggunaan ruang kelas dan laboratorium dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Sekian, terima kasih dari presentasi jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.